Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan channel Adi Kasmuri yang selalu konsisten menyampaikan materi-materi tentang dunia perhotelan. Namun bagi siapa saja yang belum kenal dengan channel Adi Kasmuri, silahkan subscribe, like, and share-nya demi mendukung pembuatan video-video yang lainnya. Kali ini saya kedatangan tamu dari Mandarin Oriental, yaitu KSA Manager Hotel Mandarin Oriental, di mana saya undang di SMK Negeri untuk memberikan materi kepada kelas. Yuk kita saksikan wawancara dengan Ibu Grace. Oke, selamat datang Bu Grace ke SMK Negeri Bengkulu. Thank you Bapak. By the way, saya sudah mau tahu Bu Grace itu sudah Mandarin Oriental sudah lama Bu ya? Udah lumayan lama Bapak, dari 2013 akhir. Itu sejauh mana ya pengetahuan tentang saya kan di Mandarin itu nggak tahu persis tuh. Dari tamunya, karakter tamunya Bu, karena mau bintang 5 ya Bu, jadi karakternya istilahnya sil-nya itu ke mana sih Bu? Mandarin itu? Mandarin itu sebenarnya dari segala macam tamu ada ya Bapak ya. Iya. Dari tamu lokal, tamu luar juga banyak, lebih banyak. Tamu sekarang trennya itu dari Senin sampai Jumat mereka bisnis dan meeting. Kalau Iya. untuk weekend mulai dari Jumat itu udah family yang datang. Iya. Gitu. Jadi hampir setiap hari tuh rame. Malah sekarang lebih ramenya bisa jadi weekend, karena kalau weekend tuh orang suka dadakan Pak, suka sudden ya. Jadi misalnya arrivalnya 50, tahu-tahu bisa jadi 100 seperti itu. Karena Luar biasa. tiba-tiba orang mau weekendan, mau nginep sama keluarga gitu. Jadi trennya begitu sih Pak. Untuk tamu-tamu bisnis hari Senin sampai Jumat, tamu-tamu yang leisure weekend seperti itu. Tapi persentasenya Bu, banyakan yang leisure atau yang weekend ini? Tergantung Pak. Biasanya kalau untuk hari biasa itu sangat tergantung apakah tamu-tamu FIT atau yang single traveler atau grup. Kalau grupnya lagi banyak, nah itu sangat bisa dibilang bisa jadi banyakan orang luar negeri karena sedang ada grup misalnya seperti itu. Tapi kita juga punya grup-grup yang pasti itu lokal, jadi memang banyak juga orang-orang Indonesia. Artinya dari sekarang kan trennya dari hotel-hotel itu government Bu, apakah ada juga Bu dari government? Banyak Bapak, dari government terus ada dari embassy luar negeri, kemudian dari yang lokalnya juga banyak grupnya dari pemerintahan. Kemudian kalau sekarang ini lagi banyaknya bulan November ini konser-konser Pak. Oh gitu. Iya. Nah, kalau hotel itu kan selalu bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar juga, terutama nih bintang 5 itu kan masih terus bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang besar tuh Bu. Masih Bapak. Tentunya sekarang banyak perusahaan baru yang mencari corporate rate ya untuk mereka nginep, seperti kayak banyak ya Pak ya, perusahaan-perusahaan baru itu bagiannya sales kebetulan. Jadi setiap hari mereka kan melakukan sales call. That's why kita penting banget sebagai frontliner mengetahui company apa sih gitu ya. Mereka nginep misalnya pertama kali, company-nya baru, terus kira-kira sering nginep gitu. Nah itu kita bisa ajukan ke sales, dan dia juga jadi dapat harga yang lebih bagus untuk corporate rate seperti itu. Terus ini kalau Mandarin itu kan bintang 5, kalau dulu sepengetahuan saya dengar-dengar itu banyak juga sih rupa Bu ya. Sekarang apakah ada perubahan zaman itu belum menyesuaikan atau gimana itu? Iya, kalau untuk owner, jujur ya Pak, mungkin kita satu-satunya hotel yang tidak ada local owner. Jadi kalau untuk Mandarin sendiri, dia itu kepemilikannya Jardine atau apa itu? Jardine itu yang punya itu keluarganya Keswick, dan itu orang British, orang UK ya. Jadi keluarganya Keswick dia milik, dan juga kalau pada tahu Astra biasanya ya, kita sister company, sister company-nya Astra, Guardian, Ion,
IKEA itu sister company kita. Gitu. Iya, Dairy Farm, Jakarta Land, Hong Kong Land itu sister company-nya Mandarin Oriental. Nah, Ibu ini kan hotel itu kan bagiannya banyak, setidaknya ada 6 sampai 7 doang. Nah, Ibu kok tertariknya ngeluti di bidang front office itu gimana? Gimana itu, Bu? Oke, ceritanya dulu sebenarnya karena saya juga hobi masak kebetulan ya Pak. Wah, Jadi itu waktu saya apply dulu sebagai trainee, sebenarnya saya apply itu sebagai pastry. Oh gitu. Iya, tapi tim trainingnya, L&D-nya, Learning and Development-nya waktu itu bilang, sayang kamu di kitchen gitu kan. Jadi udah di front office aja. Akhirnya saya interview di front office dan keterima di front office. Jadi nyemplung sampai sekarang di front office, ketagihan Pak. Nah, tapi memang apa background edukasinya itu? Kalau background education saya dari Binus University, saya ambilnya itu hotel management, jadi emang semuanya belajar sih. Hotel manajemennya Bu ya. Iya. Walaupun sekarang ya Bu di operasionalnya, tapi memang di pelajaran di Binusnya adalah sebenarnya manajemen Bu ya. Hotel management. Hotel Iya. management, Jadi emang ya. semuanya belajar sih, ke kitchen belajar, pastry, housekeeping, sales, marketing itu semua belajar sih Pak. Nah, sampai ke desain. terus ini kan selalu menghadapi tamu gitu. Jadi enak dan enaknya tentunya ada loh Bu ini. Nah, ini Pak, ketika kita ngerti sebagai frontliner yang menghadapi komplain, Betul ya. saat kita mengubah komplain jadi komplimen, diacungin jempol sama tamu, nah itu wah, Mesti luar biasa. puasnya tuh Itu, sampai ke bawah bener. mimpi Pak. Bener, Komplain luar biasa. pasti ada kan Pak? Banyak sekali. Hmm. Tapi gimana caranya kita itu menghadapi komplain, kita ubah menjadi komplimen, sampai tamunya itu bisa kasih review hotel kita, penanganan komplain yang sempurna. Nah ibu kan harus menanamkan juga kepada anak buah ibu Betul. nih. Nah bagaimana cara mempelajari karakter tamu-tamu yang tadi Bu cerita Ya. itu dari bermacam negara gitu, gimana itu Bu cara kekompakan menjalin kekompakan? I see. Yang pertama, kadang staf kita itu atau anak-anak kita ya Pak yang sekarang tidak berani menghadapi komplain. Kenapa? Karena tidak diberikan empowerment sama yang di atasnya. Kalau kita memberikan empowerment full, kita berikan, yuk kamu bisa, kamu mau kasih apa, recovery-nya kasih kue, silakan, kasih late check out, silakan, yang penting nanti lapor. Jadi kalau bisa di tahap yang lebih rendah itu komplain di resolve, mereka akan resolve sendiri. Dan yang kedua yang paling penting, kita selalu tanamkan ke anak-anak dan rekan-rekan kerja semuanya. Andai kamu di posisi tamu, jangan pikir di posisi kita. Kita harus ngerti tamu dulu. Kita harus mengerti bagaimana rasanya jadi tamu yang mengalami komplain tersebut. Ketika kita ngerti perasaan tamunya dan being in the guest shoes, dan kita akan ngerti how do they feel. Nah dari situ kita harus minta maaf, kita kasih recovery, kita janji tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Artinya setiap level itu sudah diberikan sejauh mana sih betul. otoritas dia itu untuk memberikan gitu Bu ya. Iya benar. Jadi anak pede aja ya, pede sesuai aja dengan porsinya Bu ya. Betul Bapak. Gitu. Nah, ini kalau komplain lebih besar mereka akan escalate, misalnya ke manajer on duty. Ada komplain yang sudah tidak bisa dihandle oleh manajer on duty misalnya, escalate lagi sampai ke GM. Oh gitu ya, tatarannya harus sesuai dengan struktur organisasi ya Bu ya. Betul Bapak. Pastinya ada porsinya masing-masing gitu ya. Iya. Terima kasih Bu Grit ilmunya, mudah-mudahan saya bisa mengajar untuk anak-anak di SMK Negeri 60. Makasih Bu Grit. Thank you Bapak, mari. Di wawancara dengan Gris, semoga bermanfaat untuk kita semua.